Look at me now, I'm floating. Can't even talk, just stuttering. This ground of mud keeps shaking. Oh, oh, oh. Now I don't wanna be all I ever wanna be. Yeah, yeah. It's somebody to you. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum, Kak, bisakah saya meminta waktu sebentar untuk mau mencari Kakak terkait tugas mata kuliah retail manajemen mengenai survei CS manajemen. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke pertanyaan pertama. Sejak kapan Ibu sudah sekitar 9 bulan? Belum ada tahun kabar baru tidak. Pertanyaan kedua, apa alasan Ibu memilih usaha di bidang retail kosmetik? Karena peluangnya lebih untuk usaha banyak ya orang-orang itu kan bisa jadi peluang utama. Selanjutnya, apa saja produk utama yang dijual di toko Ibu? Kalau di sini yang paling kita berkonsumsi anak-anak itu masih banyak anak-anak muda, jadi barang-barang vitalnya seperti kayak baju suci, jadi semua barangnya lebih banyak ke rumah. Selanjutnya, berapa jumlah karyawan yang membantu di toko ini? Karyawan karena masih bertambah sedikit, jadi kalau kedepannya lebih besar ya insya Allah. Dari mana Ibu biasanya mendapatkan pasokan barang? Saya biasanya belanja ke Jakarta atau biasa belanja ke kalau kan aplikasi yang orang itu kayak belanja kan seringnya. Bagaimana proses pemesanan barang dilakukan? Jasa atau yang sekolah lebih sering saya barangnya, adapun barang-barang yang viral tapi belum istilahnya belum ada di bagian sekolah, saya mengambil dulu ya, karena permintaan anak-anak kuliah biasanya kayaknya viral-viral. Seberapa sering Ibu melakukan besok barang? Hampir setiap hari datang. Apa pertimbangan utama dalam memilih pemasok? Ya, soalnya beli barang yang cepat harus layak dari para pembeli kita tahu barang-barang yang mana paling cepat nanti dia kualitasnya bisa dapatkan ke rumah. Bagaimana sistem pembayaran dengan pemasok dilakukan? Biasanya bisa transfer, ada juga ada sales yang tidak boleh sering datang, jadi kita lebih sering jalan sama sales juga ada. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu memastikan barang yang datang sesuai dengan pesan? Yang pastinya kalau pesan-pesan kayak kita udah security ya, ini asal tidaknya nanti kan kita bisa tandai ya barangnya dituliskan itu betul asli, karena biasanya ada yang kita harus menjamin produk asli itu supaya pelanggan percaya dengan produk kita. Proses ini, bagaimana cara Ibu mengatur stok barang di toko? Harus cepat memesan lagi atau tidak langsung cepat belanja ke Polanta, karena kita nggak bisa kan melihat kayak barang sedikit habis di situ, karena permintaannya orang itu kan dalam sehari banyak dan macam-macam, jangan sampai kita kehabisan orang datang lagi mencari hal yang baru nggak punya. Lalu apa kendala yang terjadi pada
bagaimana cara ibu mengatasi barang yang mendekati masa kadaluarsa? Kalau sejauh ini saya tidak pernah mengambil barang yang mendekati kadaluarsa karena otomatis kita sebagai penjual akan bingung kan bagaimana mengatasinya. Jadi kalau menunggu produk harus memang kita lihat masa kadaluarsanya harus jauh, istilahnya kayak 1 atau 2 tahun kan. Jangan kalau kan kasihan juga kan, biasa produk itu kalau mendekati masa kadaluarsa barangnya sudah tidak bisa jadi pinggir luar. Selanjutnya, apakah ibu menggunakan teknologi dalam mengelola toko? Teknologi bisa dibilang mesin kasar teknologi. Karena biasanya kan orang menggunakan kalkulator. Nah, sebenarnya kalkulator kan alat hitung ya. Ini sebenarnya kita alat hitung. Cuma mungkin ini bisa dibilang lebih teknologi terbarunya ya untuk itu, karena dia sudah bisa menjualkan struktur ya. Jadi bisa dibilang teknologi alat hitung terbarunya. Siapa saja pelanggan utama toko ini? Biasanya lebih banyak ke ibu-ibu dan mahasiswa, tapi biasanya para kerja tambang juga banyak karena istilahnya kita berada di lingkungan yang ada semua, ibu-ibu ada, mahasiswa ada, kerja tambang ada, jadi memang kebutuhannya bukan hanya untuk ibu saja, jadi semuanya memang. Nah, selanjutnya bagaimana cara pelanggan membeli barang di toko ini? Kalau saya kadang ada yang pesan online lewat aplikasi dulu, kita antarkan. Kadang juga lebih sering ada yang datang untuk lebih jelas melihat barang-barang yang diinginkan. Kadang kan ada orang yang hanya ingin memesan satu, ternyata melihat barang yang lain lebih tertarik barang yang lain. Nah, jadi lebih sering saya arahkan datang saja ke toko supaya beli barang yang lain. Lalu apakah ibu memberikan potongan harga atau promo di pelanggan? Iya. Saya kalau pelanggannya sudah sering sebelumnya atau bila-bila lebih dari kalau tidak potongan harga. Kalau yang lebih sering dan sama saya seperti ibu-ibu tanpa harus ditagihkan potongan, lebih sering saya potongan karena lebih sering belanja ke sini juga sih kalau ibu-ibu itu. Lalu apa bentuk pelayanan yang ibu berikan agar pelanggan tetap setia? Selama ini pelanggan lebih sering datang sama saya, walaupun kadang ada yang menjaga selain saya, lebih mencari saya karena lebih nyaman. Karena kalau mencari barang saya lebih sering menjelaskan. Kadang ada orang yang cari barang ya silahkan mengambil barang. Tapi kalau saya menjelaskan bahwa ini keunggulan seperti ini dan ini jadi nyaman, orang lebih mengerti dengan barang yang mau dia beli, barang yang mau dia pakai, jadi dia lebih senang kesini katanya. Dan selanjutnya, apakah pernah terjadi keterlambatan pasokan yang mempengaruhi penjualan? Iya, lebih seringnya begitu karena kadang ada waktu-waktu seperti waktu-waktu rame ya, kayak 17 atau barang atau kayak lebaran, kalau itu kan ada waktu-waktu orang yang dipanggil. Nah, kalau kan tadi jalan pagi, tiba-tiba orang banyak yang datang lebih dari produk barang kita, ya kita juga bingung. Begitu. Jadi istilahnya bukan hanya terlambat barangnya, jadi kita kehabisan barang karena waktu-waktu itu kan orangnya lebih tampil, lebih ingin membeli barang yang lebih banyak istilahnya. Jadi lebih cepat habisnya barang itu cepat. Pertanyaan terakhir saya ini, menurut ibu bagaimana dari rantai pasokan yang paling penting untuk kelancaran usaha? Rantai pasokan, kalau menurut saya itu rantai pasokan itu memiliki kredit yang memang kita tahu produk itu lebih tinggi ya istilahnya dari penjualannya, sehingga produk-produk yang istilahnya dibawa dari kelancaran itu bisa ikut ikut terjual juga. Contohnya seperti istilah lokalnya di Turki, di situ kan istilahnya dia yang paling tinggi kan, dia paling tinggi peminatnya, tapi kan kita harus bisa kayak memasarkan barang-barang seperti kapas yang jauh di bawahnya, kita harus bisa menawarkan harga yang
Sebelumnya terima kasih atas kesediaan kakak untuk kami wawancarai terkait survei work case minggu ini.